Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pembahasan tentang adab-adab di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang kata penulis rahimahullah, bab liyujtanaba al-wajhu fit darbi. Hendaklah seseorang itu menjauhi wajah ketika dia memukul. Memukul yang dimaksud di sini kata para ulama, ad-darbu lit-ta'dib, memukul dalam rangka pengajaran adab. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak hadisnya sampai kepada kita, radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib al-wajha." Jika salah seorang di antara kalian memukul pembantunya atau pelayannya, maka hendaklah dia menjauhi memukul wajah. Jadi wajah itu yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang manusia. Di dalam hadis yang lain Nabi ingatkan juga, datang dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Al-Bazzar dan Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah menyebutkan ini hadis yang sahih dalam Sahih Abu Daud. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Jika salah seorang di antara kalian harus memukul, hendaklah dia menghindari, menjauhi memukul wajah. Ini para ulama mengatakan umum, apakah dia memukul anaknya, istrinya, atau pekerjanya. Tapi ingat itu tadi, lit ta'dib, untuk pengajaran, bukan pukulan yang didasari dengan emosi atau amarah. Bahkan di lafaz yang lain Nabi katakan, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Jika salah seorang di antara kalian itu berperang, hendaklah dia menjauhi wajah. Artinya, jamaah sekalian, jika wajah itu terkena pukulan, di situ banyak sekali anggota tubuh yang penting di situ. Kemudian wajah itu lambang kehormatan manusia. Wajahnya sangat sensitif, maka sepatutnya dihindari. Kalau begitu, dari sini juga kita tahu jamaah sekalian bahwa olahraga
yang menyakiti wajah itu dilarang. Sebab dalam berperang saja kata Nabi, faliyajtani bil wajhah, jangan dia menghantam wajah, muka. Apalagi cuma olahraga. Olahraga itu hukumnya mubah, tidak berdosa, tidak berpahala. Jadi olahraga yang menyakiti wajah tentu itu dilarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan. Jadi olahraga itu hukumnya mubah. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, maka dia bisa berpahala. Tapi jauhi olahraga yang menyakiti wajah seseorang. Contoh apa ibadah yang bernilai pahala? Kalau dia niatkan untuk berjihad di jalan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Kata para ulama ahli tafsir, di sini mencakup jumlah dan persiapan fisik, persiapan persenjataan. Jadi kalau kita olahraga niatnya untuk kuat beribadah, atau suatu hari ada panggilan yang bersifat darurat untuk berjihad, maka itu terhitung ibadah. Karena Allah berfirman, siapkan untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Karena jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW juga mengatakan, dan para ulama mengambil dari hadits ini pelajaran bahwa semua olahraga yang mendukung fisik untuk berjihad di jalan Allah, maka itu dianjurkan. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au naslin. Tidak ada perlombaan kecuali di 3 bidang, yaitu berunta, berkuda, dan melempar panah. Sabaqa di situ maksudnya kata para ulama adalah huwal malul masyrut lisabiq, uang yang diambil dari peserta. Jadi tidak boleh mengambil uang dari peserta kecuali di 3 bidang saja. Ini nas dari Nabi. Jadi ini bukan judi. Tidak boleh mengambil uang dari peserta kecuali 3 perlombaan. Khuffin, hafir, dan nasal. Khuffin itu berunta, hafir itu berkuda, naslin itu melempar tombak atau memanah. Kenapa kata para ulama? Karena ini semua mendukung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan judi. Dan ini yang disebutkan juga oleh Ustaz Dul, bahwa ini tidak termasuk judi, mengambil uang dari peserta. Dan sebagian ulama mengkiaskan semua perlombaan yang bisa
menjaga agama Islam. Seperti lomba hafal Al-Quran, lomba hafal hadits. Ini juga tidak mengapa jika pesertanya itu memberikan biaya di situ. Selain dari tiga ini tidak boleh. Kecuali jika hadiah itu berasal dari pihak yang ketiga. Misalnya futsal. Iya. Bertanding. Tapi hadiahnya bukan dari peserta. Dari orang lain. Maka ini boleh. Kalau diambil dari peserta, maka itulah judi. Kenapa? Karena mereka menyetor uang dan di situ bisa menang, bisa kalah. Kecuali yang mendukung jihad di jalan Allah seperti tiga ini. Jadi jamaah sekalian, asalnya olahraga itu mubah, tapi bisa berpahala jika diniatkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini jamaah sekalian, kita dilarang untuk memukul wajah ketika memberikan pukulan pengajaran. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah, An Jabir qala, datang dari Jabir, beliau mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidabbatin qad usima yudakhinu atau yudakhanu mankhirahu. Nabi lewat di satu hewan, beliau lihat hewan itu wusima, sudah diberikan tanda atau dicap dengan besi panas di bagian mankhirahu, di bagian hidungnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man fa'ala hada. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu menyakiti hewan. La yasimanna ahadun al-wajha wa la yadribannahu. Janganlah salah seorang di antara kalian itu memberikan cap di wajah dan jangan pula dia memukul wajah. Jemaah sekalian, ini hewan saja tidak boleh disakiti. Ini juga bantahan untuk orang-orang yang menuduh ajaran Islam atau agama Islam atau kaum muslimin itu orang-orang yang ekstrim. Jadi banyak tuduhan-tuduhan. Demikian pula kepada pengikut sunnah bahwa mereka itu keras, kasar. Maka ini menjadi bantahan untuk sebagian orang yang menuduh hal tersebut. Nabi katakan Allah melaknat orang yang memberi cap, tanda kepada hewan di wajahnya. Di sini disebutkan di hidungnya. Apa makna laknat? Al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ini dosa besar. Para ulama menjelaskan jamaah sekalian, jika ada dalil-dalil yang menyebutkan laknat, itu ciri bahwa hal tersebut minal kabair, termasuk dosa besar. Berarti terancam dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal kita masuk surga karena rahmat Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak satupun di antara kalian, kata Nabi, yang masuk surga karena amalannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena amalan kita tidak sanggup untuk membayar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dihitung saja tidak bisa, apalagi mau disyukuri. Tapi Allah tetap memaafkan jika ada kekurangan, yang penting seseorang sudah berusaha. Terus sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau ya Rasulullah. La wala ana. Tidak pula saya. Bayangkan jemaah sekalian, Nabi Muhammad masuk surga bukan juga karena amalannya.
Padahal beliau sudah sholat ini, pernah sholat itu sampai kaki beliau bengkak-bengkak atau pecah-pecah. Pernah beliau sholat di malam ke-27 Ramadan, ba'da Isya sampai hampir subuh. Tapi kata Nabi, beliau tidak masuk surga karena amalan. Walakin ayyatagammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, akan tetapi saya masuk surga karena limpahan anugerah Allah dan rahmatnya kepadaku. Ini dalil yang membantah orang yang belum meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Jelas, itu pendapat yang baru datang belakangan. Jadi, kalau begitu tidak usah beramal. Karena tidak ada yang masuk surga karena amalan. Tidak begitu pemahamannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amalan kalian. Para ulama mengatakan ayat dan hadis ini tidak pernah bertentangan. Jadi amalan itu adalah sebab seseorang masuk surga. Amalan ibadah yang seseorang lakukan itu sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan. Siapa yang tidak beramal tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah tidak akan masuk surga. Jadi untuk masuk surga harus mendapatkan rahmat Allah, dan untuk mendapatkan rahmat Allah harus beramal. Tidak bertentangan sama sekali ayat dengan hadis jika itu seluruhnya. Karena itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan Islam adalah agama yang keras. Dan ketahuilah jamaah sekalian, di antara nama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, Nabi rahmat, Nabi kasih sayang. Bagaimana mungkin agama ini bukan agama kasih sayang jika Nabi yang diutus padanya adalah Nabi rahmat? Di antara dalilnya adalah firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa" apa kelanjutannya? "Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali apa? Rahmatan lil alamin." Sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Di sini rahmat untuk muslim, kafir, dan seluruh makhluk termasuk hewan. Makanya Nabi ingatkan, dan ini peringatan untuk semua yang berprofesi sebagai tukang potong. Nabi ingatkan dalam hadis Syaddad atau Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Thintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada dua yang saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan al-ihsan atas segala makhluk, segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya kalian. Di antara contoh atau makna hadis ini, jika ada yang menegakkan qisas atau memberikan hukuman mati kepada orang yang pantas menerimanya, perbaiki cara membunuh kalian. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibha atau fa ahsinud dabha. Jika kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya kalian. Bagaimana itu? Kata Nabi, "Wal yuhidda ahadukum syafratahu." Hendaklah dia menajamkan pisaunya, fal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia buat nyaman hewan sembelihannya. Kata para ulama, di antara adab dalam menyembelih apa itu? Bi ayyurfaqa bil bahimah bi ihdadil alah. Dia pelan-pelan dengan hewan sembelihannya, dengan menajamkan pisaunya. Wa alla tuhadda amamat dabiha wa hiya tanzur ilaiha, dan jangan dia asap pisaunya di depan hewan yang lain dalam kondisi hewan itu melihatnya. Wa alla tutbah wa hunaka minal masyiyah
ma yanzuru ilaiha, dan jangan dia potong hewannya di depan hewan yang lain yang melihat hewan yang disembelih tersebut. Perhatikan jemaah sekalian, rahmat untuk hewan sekalipun. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi rahmat, bahkan untuk hewan sekalipun. Dan jemaah sekalian, makna ihsan di sini di dalam hadis kata para ulama, huwa muraqabatullah 'ala dawam. Ihsan maksudnya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi, di dalam ibadahnya, wa fi badlil khairi, di dalam dia berbuat baik, wa kaffil ada 'anil makhlukin, dan juga dalam menahan gangguan dari seluruh makhluk atau untuk seluruh makhluk termasuk hewan jamaah sekalian. Jadi kalau begitu di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa agama Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang, agama kelembutan. Islam melarang untuk memukul wajah, bahkan ketika berperang. Demikian pula Islam memerintahkan untuk memberikan hukuman jika memang hukuman mati, perbaiki cara membunuhnya. Bahkan Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada hewan ketika akan disembelih. Karena itu para ulama juga mengatakan kamalus syariah, sempurnanya syariat ini, wastimaluha ala kulli khairin, dan sempurnanya di atas seluruh kebaikan, wa min dalika rahmatul haywan wa rifqu bihi, di antara contohnya karena juga mengatur memberikan rahmat kepada hewan dan bersikap pelan-pelan terhadapnya. Jadi jamaah sekalian, inilah bantahan untuk sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang ekstrim, agama yang keras. Kenapa? Karena mereka bodoh, tidak paham hakikat agama. Karena itu kata seorang penyair, wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmin saqim. Betapa banyak orang yang mencela kebenaran, ternyata penyebabnya salah memahami. Jadi kebenaran tidak sampai kepadanya sehingga lahir celaan. Di antara mereka juga ada yang mengatakan kalau kita ikut sunnah semuanya haram. Subhanallah. Sedikit saja yang halal. Riba haram. Judol haram. Semua jadi haram kalau kita ikut sunnah. Lebih bagus kita ikut dai yang tidak sunnah. Dai apa itu? Dai yang wajib. Subhanallah. Sunnah yang dimaksud di situ jamaah sekalian, dai kepada Islam. Karena kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lam anna sunnata hiyal Islam wa annal Islam huwa sunnah. Ketahuilah, sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Jadi Islam itu agama mudah, agama kasih sayang, agama rahmat. Dan jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW pernah mengatakan, huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Wa huffatin nar bis syahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perbuatan atau amalan yang disenangi oleh hawa nafsu. Jadi wajar jika kehidupan mukmin diatur, tidak seperti kehidupan non-muslim yang bebas. Jadi itu tadi jamaah sekalian. Mereka menuduh Islam agama yang keras, padahal hakikatnya agama yang rahmat, karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak paham. Karena itu belajar itu menuntut ilmu. Di antara sebab seseorang mendapatkan hidayah. Jadi menuntut ilmu, belajar. Di antara sebab seseorang selamat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib kepada muridnya Umail, kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta kamu yang jaga dia. Betapa banyak orang yang terbunuh karena hartanya, dan betapa banyak orang yang selamat karena ilmunya.
Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal ilmu yazku 'alal infaq. Ilmu akan bertambah jika diajarkan, jika disebarkan. Wal mal tanqusuhun nafaqah. Sedangkan harta akan dihabiskan dengan dibelanja. Wa manfaatul mal tazulu bizawalihi. Sementara manfaat harta akan pergi dengan hilangnya harta tersebut. Dan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menurunkan satu surah, mengingatkan orang yang sibuk dengan harta, melupakan maksud dia dicipta. Alhaakumut takatsur. At-takatsur telah membuat kalian sibuk. Apa makna at-takatsur? Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah mengatakan memperbanyak uang, memperbanyak anak, memperbanyak usaha, memperbanyak pekerja. Allah tidak sebutkan di situ supaya melingkup umum. Padahal jamaah sekalian, harta, anak, usaha, pekerja itu semua urusan dunia. Asalnya boleh, mubah. Kata para ulama, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal dunia itu boleh. Tapi kenapa Allah celah di dalam surah At-Takatsur ini? Karena semua yang disebutkan tadi kata As-Sa'di sudah membuat orang itu lupa apa maksudnya dia dicipta. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, mengingatkan kita semua, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ketika membonceng Mu'adz bin Jabal di belakang keledai, apa kata beliau? Wa haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas semua hamba ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, supaya mereka semua beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Dari sini kita mendapatkan pelajaran jamaah sekalian, manusia tidak punya hak untuk memilih agama. Manusia tidak memiliki hak untuk memilih Tuhan. Kenapa? Sebab kalau dia memilih agama selain Islam, berarti dia belum menunaikan hak Allah. Sebab hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Semua agama selain Islam tidak mengajarkan tauhid, justru mengajarkan kesyirikan dan kekufuran. Jadi ungkapan agama Islam yang paling benar itu harus dirubah. Menjadi apa? Agama Islam dia saja agama yang benar. Semua selain Islam salah. Itu yang benar. Kalau kita katakan Islam agama yang paling benar, berarti selain Islam benar juga, cuma Islam yang paling. Ini tidak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala min." Siapa yang coba-coba cari ajaran akidah agama selain Islam, tidak mungkin diterima darinya. Sampai di situ ayatnya. Kalau sampai di situ ayatnya, bagus. Selamat mereka. Ternyata tidak, ada lanjutannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang paling celaka sebab akan kekal dalam neraka. Jadi itu kata-kata yang benar, Islam saja yang benar. Namun jamaah sekalian, bukan berarti kita boleh menzolimi non-muslim, bukan. Hewan saja tidak boleh kita zolimi. Jadi jangan salah paham. Jadi jamaah sekalian, itu nasihat Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Sampai-sampai Allah katakan, mengumpul-ngumpul telah membuat kalian lalai. Kapan orang baru sadar? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian memasuki kubur, baru di situ sadar. Jadi Nabi dalam hadits Al-Barra bin Azib menyebutkan ada dua kelompok di alam kubur. Yang satu kelompok berhasil menjawab, yang satunya gagal menjawab. Yang berhasil menjawab adalah mukmin. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman
di kehidupan dunia. Maksudnya Allah berikan dia istiqomah, tidak futur, tidak meninggalkan sunnah. Sudah kenal dakwah terus futur, tidak mungkin itu terjadi untuk orang yang beriman. Allah pasti kuatkan. Demikian pula di kehidupan akhirat. Maksudnya kata para ulama di tafsir, ketika dua malaikat bertanya kepadanya di alam kubur. Dan kelompok yang kedua yang gagal menjawab dalam kubur, ada 3 riwayat. Yang pertama kafir, yang kedua munafik, yang ketiga mujrim. Kafir, munafik, dan mujrim. Ketika ditanya siapa Rabbmu yang kamu ibadahi di dunia, apa agamamu yang kamu jadikan pedoman, siapa nabi yang kamu ikuti ibadahnya, dia hanya berkata dalam hadits Al-Bara bin Azib, ha la adri, ha saya tidak tahu. Apa maksudnya ha di situ? Dia seolah ingin mengucapkan sesuatu yang pernah dia dengar, tapi karena tidak mampu, dan ini sesuatu yang paling menyakitkan. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Ada siswa yang mau ujian besok, santri yang mau ujian besok. Dia sudah baca itu jawaban, tapi dia lupa saat ujian. Itu kondisi paling menyakitkan. Demikian pula orang yang gagal menjawab di alam kubur. Sudah mendengarkan Islam, sudah mendengarkan sunnah, tapi sibuk dengan dunia. Akhirnya apa? Dia lupa apa yang dia mau jawab di kubur. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam hadits itu bisa kita dapat pelajaran penting. Tercelanya itu ikut-ikutan dalam akidah. Jadi, ilmu lebih baik daripada harta. Harta membuat kalian lalai sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kecuali jika harta itu digunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian, ini saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jika ada waktu, ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Idealnya usia berapa itu kalau kita kirim anak ke pondok? Karena ada SD, SMP. Baik. Jamaah sekalian, asalnya yang mendidik anak itu orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya di situ dijaga, adibuhum allimuhum, ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Jadi asalnya itu orang tua yang punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Nah, dalam hadis Nabi katakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat dalam usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah dengan pukulan pengajaran di usia 10 tahun kalau jika dia tidak mau salat. Jadi jemaah sekalian, asalnya orang tua yang mendidik anak. Kecuali kalau orang tua itu sibuk atau dia tidak punya ilmu yang cukup, baru dia mencari orang yang bisa membantu untuk mendidiknya. Tapi bukan berarti lepas secara total dari tanggung jawab. Tidak. Guru di pondok, guru di sekolah itu cuma membantu kita, bukan tugas sepenuhnya, tanggung jawab sepenuhnya. Kemudian orang tuanya tidak memperhatikan, bukan. Dan usia berapa bagusnya dikirim di pondok, dilihat jamaah sekalian, sebab anak-anak itu berbeda kondisinya. Ada yang senang di pondok, sudah terbiasa, mungkin karena omnya atau bapaknya atau keluarganya ada yang ustadz, sehingga kehidupannya sudah seperti kehidupan pondok yang terpisah dengan jalan jenis, yang tidak keluar kecuali kalau ada kebutuhan, tidak bebas dalam bergaul. Itu kan kehidupan di pondok.
Disiplin itu dilihat di usia mana dia sudah sanggup beradaptasi. Jangan sampai dia belum cocok dimasukkan ke pondok kemudian dikirim. Akhirnya apa? Bisa mengganggu teman-temannya yang lain. Jadi dilihat di usia mana dia cocok untuk dikirim ke pondok. Wallahu a'lam. Ada yang lain saya persilahkan. Sudah masuk waktu? Pak Andi? Waktu Isya. Baik. Mungkin kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.